Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli dengan NPI 143000052. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek KTS saya yaitu mata kuliah dari pengembangan aplikasi bergerak dengan tugasnya itu membuat form mahasiswa dengan aplikasi Flutter. Untuk untuk form mahasiswanya itu tampilannya seperti ini. Untuk contohnya, jadi ada data pribadi, alamat, data akademik, upload dokumen, dan juga status mahasiswanya. Terus bisa disimpan, lalu setelah itu bisa tersimpan di daftar mahasiswanya dan juga bisa ditampilkan untuk detail dari mahasiswanya. Seperti itu, dengan menggunakan Flutter dari Visual Studio Code dan durasi untuk videonya 40 menit. Ini. Nah, di sini untuk kodenya saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, yang pertama dari codingannya yaitu ada import. Nah, tujuan dari import ini yaitu menambahkan sebuah package dari material yang ada di Flutter-nya itu agar bisa digunakan untuk Flutter-nya. Nah, di sini ada import Dart, tipe data, Dart.js interop, web Dart, package Flutter Foundation Dart. Nah, untuk yang ini itu tujuannya yaitu agar nanti kalau misalkan kita upload dokumen dari PDF-nya itu bisa di view gitu di dalam websitenya gitu bisa di view. Ini ada material dart. Nah, ini juga showcase web untuk menshowkan dari PDF-nya. Nah, di sini ada image picker. Nah, tujuannya image picker ini untuk kita bisa upload dari image atau foto yang diupload untuk foto profilnya yang ada di data pribadi dari mahasiswa. Terus yang selanjutnya ada file picker. Nah, tujuan dari file picker ini itu untuk PDF yang kita upload. Nah, kita memerlukan import package dari file picker. Ada Dart.io dan juga ada Pack Provider Dart, Flutter PDF View supaya kita bisa memviewkan PDF-nya itu. Nah, sebelum import dari sini kita juga butuh yang namanya ini penambahan di book spec YAML-nya ini. Nah, ini ada di dependencies-nya kita tambahkan image picker buat fotonya, file picker buat PDF uploadannya itu Flutter PDF View menampilkan PDF-nya ketika di web, juga ada port provider dan web. Nah, langsung lanjut lagi ke filenya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada model data mahasiswa. Di sini seperti variabelnya ada vanilla string menggunakan kelas data mahasiswa dan terdiri dari string name, nama, tempat lahir, jenis kelamin, agama. Nah, ini menggunakan tanggalan atau kalender, tanggal lahir. Ini string juga, alamat, kota provinsi, kode pos, telepon, email, dan juga ada universitasnya untuk data akademiknya ini, fakultas, jurusan, semester, angkatan, dosen wali, status. Ini statusnya itu yang dimaksud mahasiswa aktif, cuti, atau lulus gitu. Dan juga ada data orang tua, mulai dari ayah, ibu, dan juga nomor HP dan pekerjaannya, alamat juga. Ini menggunakan UNT 8 list ini untuk agar kita bisa upload fotonya menggunakan ini, dan juga ini UNT list juga menggunakan ijazah seperti yang ada di contoh tadi, ijazah dan juga kakak, kartu keluarga. Nah, di sini ada required. Nah, tujuan dari required ini agar data yang dimasukkan di webnya itu tadi itu wajib diisi. Jadi kalau misalkan kita tidak isi fieldnya kosong gitu, itu tidak bisa. Karena kita harus diharuskan untuk mengisi. Nah, ini untuk penyimpanan datanya berdasarkan sementara gitu.
agar agar kita bisa menyimpan hasil dari yang kita ketik tadi dan juga kita pilih tadi, lalu kita simpan itu bisa masuk ke sini, data mahasiswa gitu. Nah, ini untuk root aplikasinya, saya menggunakan kelasnya itu app4. Nah, di sini kan nggak ada yang namanya main ya, atau run. Biasanya kan ada di run, debug itu untuk mainnya. Itu saya pisahkan karena saya mencoba nyoba waktu kemarinan itu ada dua file gitu. Jadi di sini tuh saya menggunakan ada file satu dan file 2 dan untuk file 2-nya ini itu yang benar gitu. Karena ini kelasnya 4, jadi kalau kita mau run antara salah satu ini, itu caranya seperti ini. Nah, kita taruh void main-nya di sini. Cukup simpel aja untuk codingan dari main Dart-nya ini. Cuma void main ini aja dan juga jangan lupa kita importkan dari nama file yang ada di sini kita import, kita masukkan dan juga ini ketik run up itu app yang apa gitu, kelasnya dari file ini tadi. Ya sudah, dan juga ini menggunakan temanya itu warna biru normal, jadi untuk temanya ini biru putih untuk tugas saya ini. Jadi menurut saya itu elegan, simple, tidak tidak terlalu colorful dan banyak warna gitu. Nah, di sini ada halaman form biodatanya, ini ada kelas form biodata page, kita extend dengan stateful widget. Nah, ini ada konstantanya juga, form biodata page seperti ini ada kelasnya juga. Nah, di sini ada state controller itu. Nah, ini ada dari isian-isian formnya itu tadi itu ada meliputi ini NIM, nama, ini tempat lahir, alamat, kota, provinsi, kode pos, telepon, email, universitas, fakultas, dosen wali, nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, HP ortu, alamat ortu. Ini terus ada juga nanti yang isiannya itu berubah seperti drop down gitu, seperti select option. Nah, di situ untuk select optionnya itu ada ini agama, jurusan, semester, angkatan, status, dan ini itu dari jenis ininya eh, kita tuh fakultas apa gitu gitu. Nah, ini ada yang dokumen PDF, ada ijazah ini dan juga kakak. Nah, ini untuk pembuatan dari drop down-nya gitu ada konstanta agama list. Ini ada seperti ini, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan ini yang pertama ini ada max file size byte ya. Nah, itu tujuannya untuk uploadnya kita itu harus 10 MB gitu. Kalau misalkan lebih itu nggak bisa gitu. Itu harus seperti ini gitu. Ini ada jurusannya, untuk drop down dari jurusan. Select optionnya itu teknik informatika, industri, elektro, mesin, arsitektur, sistem. Ini untuk semesternya ada 1 sampai 8 untuk semester. Nah, selanjutnya ada angkatan. Nah, di sini angkatannya itu dari 2020 sampai 2026. Nah, di sini untuk yang terakhir yaitu ada status listnya. Dokumen dari status listnya itu aktif, cuti, atau lulus. Ini ada life cycle. Nah, ini metode dari formatnya. Itu ada Januari ini seperti bulan-bulannya gitu. Foto ini. Biar kita bisa apa tuh, memasukkan bulan-bulannya berdasarkan tag picker yang tadi. Nah, ini untuk simpan data dari mahasiswanya. Nah, di sini itu ada banyak. Nah, sebentar, saya cek untuk ininya bakal berjalan. Oke, masih 9 menit. Nah, di sini lanjut. Di sini tuh ada semua datanya. Jadi, agar kita bisa yang namanya kalau misalkan kita simpan itu bisa masuk ke daftar mahasiswa yang sudah disimpan. Dengan kita mengklik simpan itu tadi, kita bisa menyimpan data-data tersebut ke dalam simpan data mahasiswa. Nah, untuk daftar mahasiswa itu seperti ini. Ada add karena kita menambahkan. Jadi datanya itu add. Nah, ini untuk variabel data mahasiswa seperti yang di tadi yang di atas.
yang butuh seperti variabel itu. Nah, itu ini data mahasiswa. Nah, sini ada NIM. Nah, NIM ini berdasarkan teks karena kita mengetik. Jadi kita jadi kita tambahkan yang namanya tanda seru, terus titik teks. Nah, sama juga seperti yang nama. Tanda seru, titik teks, tempat lahir, terus kerja, tempat lahir, titik teks. Nah, untuk jenis kelamin. Nah, ini untuk jenis kelamin kan kenapa kok nggak ada teks ya? Nah, dikarenakan untuk yang jenis kelamin ini berubah select option. Jadi tidak perlu menggunakan yang namanya teks, titik teks gitu. Jadi langsung aja tanda seru gitu aja. Hak sama juga, tanggal lahir, alamat ini teks, kota juga teks, provinsi juga teks, kode pos juga teks, telepon juga teks, email juga teks, univ juga teks, univ, ya univ juga teks, fakultas juga teks. Nah, untuk jurusan ini enggak teks. Dia select option, semacam semester, angkatan, nah, dosen wali juga teks. Status ini select option, ini teks semuanya dari nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, nomor HP orang tua, dan juga alamat itu menggunakan teks. Nah, untuk yang foto dan juga ijazah dan juga kakak gitu pakai ini. Nah, nanti kalau misalkan untuk hasilnya itu tadi sudah selesai, sudah tuntas itu nanti akan muncul yang namanya pop up dari bawah sini ke atas gitu. Nah, tulisannya itu ada biodata berhasil disimpan. Nah, backgroundnya itu hijau gitu. Nah, dan juga di ini saya tambahkan riset. Maka kalau misalkan kita isi, terus kita itu mau kosongin secara langsung instan, bersihkan semuanya, itu menggunakan riset. Nah, untuk risetnya itu seperti ini codingan dari risetnya, nanti langsung dipanggil lewat sini. Gitu. Di sini ada widget helpernya, yaitu misalkan ada tanda panah, atau ini formnya itu tadi itu di tengah, paddingnya itu gimana gitu, terus besarnya itu tadi, terus habis itu panjang, lebar, itu di sini menggunakan widget section ini. Nah, ini diatur juga untuk fontnya, terus habis itu ada font weight, ukuran dari fontnya itu di bold atau gimana gitu. Nah, ini teksnya, stylenya seperti itu. Nah, ini berdasarkan tipenya itu row, jadi nanti ke bawah gitu, ke samping ke bawah. Lanjut, ini masih kontainernya yaitu yang kotaan luarnya yang ada di form mahasiswanya itu tadi, yaitu menggunakan ini kontainer, marginnya juga diatur, dekorasi, box decoration, warnanya putih, border radius itu kelangkungannya itu tadi, kelangkungan dari kontainernya, ya box itu pas apa itu namanya bayangan dari belakang boxnya, nah diblurkan juga, ini juga seperti ini, heading, inset, lanjut lagi ke sini, widget helper text field. Nah, ini untuk eh, bisa disebut ini itu adalah yang kita tulis itu tadi itu diatur ke sini. Jadi kita kalau misalkan kan ada yang kosong tuh, datanya kan kosong. Nah, itu kita kan mengetik tuh. Nah, itu masuknya tuh sini diaturnya, text fieldnya. Seperti ini ada tipe input type, ini lainnya, stringnya, hitnya, heading, lalu jaraknya. Nah, ini fieldnya itu text from field. Nah, ini ada wajib diisi kalau misalkan kita tidak isi dari isiannya itu tadi itu otomatis muncul wajib diisi gitu. Jadi nanti ada peringatan wajib diisi gitu. Bentar cek lagi. Oke, 14 menit.
Nah, ini untuk widget helper dari dropdown, yaitu yang select option. Nah, di select optionnya itu butuh yang namanya dropdown ini. Nah, ini diatur untuk dropdownnya itu seperti apa itu widgetnya. Nah, di sini ada widget drop. Nah, ini string label, ini icon juga. Nah, ini stringnya list ke bawah itu stringnya item. Terus habis itu padding untuk mengatur jaraknya. Dan ada bottom yang bawah itu sama dengan 14 gitu. Sama juga dengan yang ini. Kalau ini kan wajib diisi tuh karena kan kita ngetik. Nah, kalau yang ini tuh wajib dipilih. Gitu. Yang drop down tuh beda. Untuk penamaannya wajib dipilih. Latar belakangnya pakai warna abu-abu, terus size-nya 20, border radius untuk kelengkungan sudut dari kontainernya itu berapa gitu, 8. Ini untuk konten paddingnya. Ini untuk konten padding itu artinya misalkan di drop down itu ada yang namanya itu kotak kan. Nah, kotaknya itu kan bisa disebut konten. Itu dinamakan konten padding itu jarak antar konten ibaratnya terisi. Nah, itu seperti ini horizontalnya 12, vertikal 12. Nah, ini untuk widget helper date picker. Nah, ini untuk tanggal lahir dari kita yang mau kita masukkan itu kan menggunakan date picker. Nah, ini juga ada widget helpernya dibutuhkan dibutuhkan widget helper untuk kita pilih tanggal lahir itu juga diatur menggunakan widget helper di sini. Nah, nama kelasnya itu widget underscore data field. Ini juga di padding juga seperti ini. Ini untuk show data pickernya, show date pickernya, konteksnya seperti ini. Nah, ini ada ini kan date time-nya itu. Nah, di sini juga ada pilih tanggal lahir. Kalau batal ada batalnya. Kalau misalkan confirm text kita memilih itu ada yang namanya pilih itu. Nah, kalau misalkan kita tidak mengisi gitu. Nah, otomatis juga sama ada validasinya yaitu wajib dipilih. Nah, ini untuk label teksnya tanggal lahir, indeksnya pilih tanggal lahir, prefix iconnya juga ada warnanya menggunakan warna abu-abu, size-nya 20. Untuk suffix iconnya juga sama, size-nya 18, warnanya abu-abu. Ada juga border radius agar tidak terlalu runcing dari sudutnya. Dan juga ada content padding yaitu isi-isiannya itu diberi jarak. Jadi dinamakan content padding. Nah, sini untuk upload handlersnya. Nah, sini untuk pilih foto. Nah, di sini itu ada yang namanya itu pilih foto dulu. Nah, untuk pilih fotonya itu juga diatur. Nah, ini nanti kalau misalkan kita melebihi dari max filenya, ini juga ditulis di atas tadi untuk max file size byte-nya yaitu 1024 itu max filenya. Jadi tinggal diginikan saja. Kalau misalkan melebihi dari ini itu langsung ada notif ukuran foto melebihi 10 MB gitu. Nah, ini balik return. Sama juga untuk yang PDF. PDF juga sama. Kita sama seperti yang image picker. Nah, itu ada juga max file size byte-nya sama seperti yang di atas 1024. Yaitu kalau lebih itu akan muncul show error-nya itu ini ukuran file PDF melebihi 10 MB. Ini aja ijazah. Kalau kita upload ijazah dan juga kakaknya ini. Kalau error nanti munculnya warna merah gitu. Nah, di sini untuk ada widget foto dan PDF upload. Sini itu untuk isian dari pilih fotonya seperti ini simple. Untuk foto optionnya itu yang misalkan saya tekan apa tuh untuk field dari fotonya tuh ini dan juga PDF-nya itu. Jadi ada bentar.
Jadi ada yang namanya itu pilih foto. Nah, ini itu nanti akan muncul seperti kotak. Kotakan yang tulisannya itu ada pilih foto, terus nanti bisa ditekan gitu. Nah, terus juga ada ini gambar kamera, galeri, hapus foto, tuh hapus fotonya warna merah, tuh hapus fotonya. Itu untuk yang pilih foto. Nah, ini untuk widget dari foto mahasiswa, itu juga ada maxnya 10 MB, sama seperti yang PDF, sama semua 10 MB semua untuk size-nya. Ini untuk isian-isiannya yang ada di tampilannya gitu seperti ini, menggunakan foto widget. Ini warna abu, boxnya itu box kotaknya itu height-nya itu 8. Nah, ini box dekorasinya juga ada border radius, bordernya, warnanya, ini alignment, ini tuh untuk agar meratakan ke tengah itu jadi center gitu. Nah, kalau misalkan fotonya kosong, nah itu nanti ada seperti ini, widget foto empty. Ada seperti ini, abu-abu, size kedua, height-nya 6. Nah, ini ada teks. Kalau misalkan kita belum pilih foto, jadi nanti itu ada ketuk untuk pilih foto gitu. Nah, itu nanti ditekan bisa langsung muncul galeri dari bawah. Nah, kita masuk ke galeri buat nyari browse file dari eh, fotonya. Ini ada widget upload PDF sama juga. Ini tujuannya untuk upload PDF-nya sama seperti yang ada di kamera, galeri, foto tadi sama. Cuma bedanya itu tadi yang foto itu tadi itu kotak besar. Kalau misalkan yang PDF ini cuma panjang gitu. Seperti itu. Kita atur-atur juga untuk padding, childnya, teksnya, fontnya, warnanya juga, ukurannya juga diatur. Nah, ini buat apa tuh namanya, interaksi kita. Itu melakukan on tap, klik gitu, langsung muncul. Nah, ini juga sama, filenya harus 10 MB. Ntar, filenya harus 10 MB. Nah, ini juga ada icon-iconnya gitu, color, font size, sama seperti yang foto tadi. Nah, intinya ini tuh seperti tampilannya, tampilan dari formnya yang ada di form itu tampilannya itu diatur di sini. Nah, di sini masuk ke form utamanya. Ini masuk ke form utamanya yaitu ada background color, background, color. Nah, ini untuk warna dari latar belakangnya itu warna putih. Untuk warna background dan juga warna yang atas dari page-nya itu cuma putih sama biru. Jadi cuma simple aja gitu. Untuk tema yang saya pakai cuma warna putih dan juga biru, simple, polos, dan nggak terlalu colorful. Hmm, Ya, ini juga ada nanti tulisannya itu daftar mahasiswa gitu. Form mahasiswa. Nah, ini daftar mahasiswa ini dan ketika kita masuk ke daftar mahasiswanya itu ada gitu ini. Berarti masuk ke daftar mahasiswa. Dan di situ juga ada list-listnya gitu. List dari mahasiswa yang telah kita
masukkan, simpan. Terus masuk ke sini. Nah, ini untuk dari bodinya. Nah, bodinya itu intinya maksudnya isian-isiannya. Yaitu ada bodinya itu center tengah. Karena saya ingin itu temanya di tengah seperti seperti formulir pada umumnya kalau di website kan hampir rata-rata formnya di tengah. Tengah. Oke. Nah, di sini eh, untuk max width-nya itu 600, jadi untuk max lebarnya itu 600. Di sini ada child, single child, scroll view. Jadi itu nanti untuk view-nya itu scroll, by scroll view. Ada paddingnya juga. Edge index symmetric, horizontal 20, vertical 20. Nah, ini untuk isian-isiannya. Bisa disebut dengan anak atau children. Nah, untuk isi-isiannya itu di sini ada yang namanya data pribadi untuk sectionnya. Itu ada data pribadi. Nah, di situ untuk data pribadi itu ada isian-isiannya, field itu tadi ada name, nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, dan juga ada agama. Lanjut ke section selanjutnya yaitu ada upload dokumen. Nah, sini upload dokumen yaitu ya jasa dan juga kartu keluarga. Termasuk ke upload dokumen. Dan juga ada foto juga ini masuk ke upload dokumen. Section dari upload dokumen. Nah, lanjut ke section selanjutnya ada data kontak. Data kontak itu meliputi dari data pribadi dari mahasiswanya itu tadi, ada alamat lengkap, terus kota, provinsi, kode pos, nomor HP, email. Dan ini wajib diisi untuk semuanya. Ada tulisan wajib diisi. Lanjut ke section data akademik. Nah, di data akademik ini ada universitas, fakultas, program studi, semester, angkatan, dosen wali, dan juga yang terakhir ada status mahasiswanya. Nah, ini untuk yang fakultas. Dan fakultas ini menggunakan dropdown. Ya, oh tidak, fakultas ketik biasa, yang program studi baru dropdown semuanya ini. Tuh, dosen wali itu ngetik biasa. Nah, ini untuk section yang terakhir yaitu data orang tua. Di sini meliputi nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, nomor HP orang tua, dan yang terakhir ada alamat orang tua. Nah, di sini itu menggunakan yang namanya teks. Jadi itu kita nggak menggunakan drop down, tapi menggunakan ketik biasa, teks, eh, typing biasa, kita mengetik biasa. Nah, di sini ada tombol aksi. Tombol aksi ini tuh ada simpan dan juga reset. Nah, ini reset, compress. Jadi ini untuk aksinya yaitu on press. Yaitu untuk reset dan juga ada on press juga ini untuk save. Disimpan. Nah, ini supaya nanti kita setelah supaya kita telah nanti supaya kita setelah mengisi semua datanya itu di save dengan tombol ini agar masuk ke detail daftar mahasiswa. Cek lagi 30 menit.
Ini masuk ke halaman daftar mahasiswa. Wah, ini untuk daftar mahasiswanya itu simple. Jadi nanti ada seperti icon foto, nama, juga ada seperti isian sedikit, dan juga nanti untuk di kanan sendiri ada tombol detail gitu untuk melihat dari detail mahasiswa tersebut yang sudah kita isi. Gitu. Nah, ini ada aktif, cuti, dan juga lulus. Seperti ini. Nah, di sini ada seperti backgroundnya itu warna putih, simple, dan untuk ada tulisannya itu teksnya itu daftar mahasiswa, warna biru juga untuk atasannya, foregroundnya itu yang atas, itu warna biru, itu cuma simple aja. Dan juga ada seperti icon-icon gambar orang, orang seperti di icon kontak HP kita. Nah, kalau misalkan nggak ada data mahasiswa nih, kalau nggak ada data mahasiswa yang disimpan itu, otomatis nanti akan muncul ini. Belum ada mahasiswa tersimpan. Dan warnanya itu abu-abu. Nah, ini untuk konten-kontennya itu list view-nya. Jadi ada list view. Nah, view-nya itu tadi itu di ini apa itu diatur juga ada paddingnya. Jadi nanti ada padding antar konten. Jadi nanti misalkan nama ini dan juga nama ini itu tidak saling dempet bertabrakan gitu, tapi bisa saling jaga jarak gitu agar tidak terlalu berdekatan dempet. Ini ada apa tuh namanya? Settingan-settingannya. Nah, ini nanti untuk Facebook-nya itu ada avatarnya, profilnya, ada profil, ada nama, NIM, jurusan, cuma 3 aja itu, kecil-kecil, dan juga ada double detail. Mana detail? Double detail. Nah, nanti ada yang on press, ini navigatornya, dan juga ada settingan-settingan dari tampilannya itu tadi. Nah, ini masuk ke text detail. Nah, ini on press kan. Jadi ketika diklik dia masuk ke detail mahasiswa agar menampilkan isian fullnya dari mahasiswa itu tadi secara detail itu melalui detail mahasiswa. Tuh. Bentar. Nah, ini masuk ke detail mahasiswa page kan ada tanda seperti sama dengan tapak kanan tuh tanda panah. Nah, ini masuk ke sini. Simpel juga. Nanti untuk masuknya itu simpel aja, ada biru putih gitu. Elegan biasa sih untuk tampilannya. Ini masuk ke halaman detail mahasiswa. Nah, di sini tuh ada kelas. Saya pakai kelasnya itu detail mahasiswa page. Kita extend juga ke stateless widget. Ini juga ada ininya, variabelnya. Nah, ini ada format tanggalnya. Nanti kalau misalkan yang format tanggal di detailnya itu pakai ini. Ini ada warnanya dari page-nya. Ya kan kita ada aktif, cuti, atau lulus itu ada seperti warna background warnanya gitu. Tuh. Nah, ini kalau kita tekan fotonya itu ada, misal kita ini yang tekan fotonya tuh yang ada di profil detail mahasiswanya. Nah, itu otomatis dia nanti langsung muncul kotak dari fotonya itu tadi. Jadi juga di setting juga di sini ulang preview foto full screen. Nah, ini konteks-konteks, foldernya tuh download ini, insert padding, konstanta edge insets, total 16, child interactive viewer, child clip rec, border radius juga untuk kita agar tidak terlalu kotak ya. Jadi ada border radius.
Itu. Nah, ini buka PDF viewer. Jadi nanti kalau misalkan kita kan udah upload tadi ya dari hasil yang data kita upload di formnya itu ya. Nah, itu kita bisa buka PDF-nya gitu. Nah, buka PDF-nya itu melalui kita klik aja, klik biasa, nanti dia akan muncul di tab baru gitu. Seperti kita membuka file yang ada di editor biasanya itu, nah itu buka tab baru, tab selanjutnya gitu di Chrome-nya. Nah, ini tujuannya if Kiss Web ini. Nah, ini untuk agar PDF-nya tadi yang saya bilang langsung kebuka di tab baru ketika kita tekan. Itu menggunakan ini. Nah, ini tadi kan juga butuh yang namanya important dan juga butuh yang ada di nah ini web ini butuh ini. Karena kita menjalankan untuk footernya itu di web, di Chrome, di website lah intinya. Butuh juga important. Nah, juga import tadi kalau misalkan kita nggak masukkan di book spec YAML ini tadi, dia nggak bakal bisa jalan untuk importnya. Pasti otomatis error. Jadi butuh yang namanya ini. Ini ibaratnya seperti extensionnya lah, gitu. Masuk ini web lab, nah ini URL-nya otomatis nanti nge-create dari PDF-nya yang kita buka. Ini untuk ini di mobile aja sih ini. Nah, ini kartu seksi info. Nah, ini untuk info cardnya yang ada di detail mahasiswa yang atas tuh nanti ada kartu infonya yaitu info cardnya. Bentar, itu ada kartu info cardnya itu seperti ya itu tadi ada foto, nama, NIM dan juga ada jurusan itu itu ada di atas itu masuk ke info card. Ini ada headernya, ada atur juga headernya, ada padding, decoration, child icon, size boxnya. Dan juga ada baris data. Nah, ini baris data ini tujuannya untuk menampilkan semua detail dari mahasiswanya itu tadi yang setelah kita masukkan. Nah, itu masuk ke baris data. Tadi nanti baris data-datanya. Misalkan ada nama, NIM, jurusan, terus alamat email, nomor HP, dan lain-lain. Ya, ini juga diatur juga untuk detailnya. Tadi yang saya bilang. Nah, ini build-nya juga, ini build detail mahasiswa. Nah, ini untuk tampilan, tampilan yang misalkan kita tuh ada nama NIM ya. Nah, itu tampilan itu masuk sini. Kita build detail mahasiswanya ini ada background colornya warna putih, foreground colornya itu warna hitam. Ini ada detail mahasiswa, tulisan untuk teksnya, untuk judulnya itu ini profile size, container height. Nah, ini ada header profile. Nah, ini untuk profilnya saya bilang. Nah, ini nanti seksinya itu panjang, cuma ada profile, nama, dan lain-lain itu tadi loh. Nah, itu. Ini warna putih, simple. Ya, seperti ini. Fotonya juga. Ini nanti lingkaran foto seperti DWA gitu. Nah, ini kita terus di sini. Lewat sini untuk aturannya yang profile kiri seperti WA bulat itu. Nah, ini untuk konstanta size boxnya dari konten-kontennya itu di sini. Ada NIM, font size-nya itu berapa, namanya berapa, font weight-nya, dan lain-lain. Semester juga ada. Sebentar, ada 9. Nah, di sini ada kartu dokumen PDF. Nah, ini untuk tampilan dari dokumen PDF-nya. Jadi juga nanti ada icon PDF gambar gitu. Nah, ini warna merah gitu. Ini seperti tampilan icon PDF-nya sih. Jadi nanti bisa kita tekan. Ini ada info-infonya untuk masukkan konten-kontennya.
buka data pribadi, info kontak, akademik, orang tua. Nah, di sini ada halaman PDF viewer. Nanti kalau misalkan kita klik PDF-nya itu bisa masuk ke PDF viewer page gitu. Nanti di setting di sini. Ini state-nya. Nah, ini kalau misalkan kita error, misalkan datanya tuh error PDF-nya. Nah, itu otomatis langsung masuk ke page yang ini. Nah, ini berarti nanti itu kosongan gitu page-nya. Tapi masuk ke page selanjutnya cuma kosong. Ada tulisan seperti tampilkan PDF gitu. Download PDF, sorry. Ini ada tampilan body PDF viewer-nya itu seperti ini. Ini kalau misalkan kita buka PDF, kalau PDF-nya error itu langsung masuk ke page baru, cuma tulisannya itu ada tulisan download PDF gitu. Formalitasnya itu seperti itu. Kayak ini. Oke, lanjut untuk demo dari projectnya. Ketik Flutter Run, terus di sini ada kan ada Windows, Chrome, Edge. Saya pakai Chrome. Klik 2, terlalu tunggu sampai selesai, nanti muncul sendiri Chrome-nya. Bentar, baca tuh. Nah, di sini muncul dari formnya yang setelah kita coding, ntar agak lama karena sedikit berat. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini simple seperti ini aja, warnanya ada biru, putih, data pribadi, NIM. Nah, ini kalau misalnya kita ketik teks itu nggak bisa. Nah, nggak bisa ketik teks nggak bisa. Nah, ini ketik nomor bisa, tanam NIM kita, nama lengkap, ini teks, tempat lahir, siapa ya, tanggal lahir bebas, ini misal jenis kelamin laki-laki, agamanya Islam. Nah, ini kita pilih. Nah, ini kan seperti ini tadi yang saya bilang untuk tampilannya. Kita tinggal ketuk aja. Masuk ke pictures, kita cari foto, misal fotonya ini. Nah, kita upload. Nah, ini PDF. Misalnya saya pakai data ini, dekat saya. Ini. Nah, kalau misalkan kita pakai, nah ini teman saya, coba. Yang 10 MB lebih. Prosesnya. Oh, ini size-nya berapa ini? Oh, 6.000 nggak sampai 10 MB. Kalau misalkan dapat 10 MB itu tidak bisa. Coba kita cari dulu. Sampai 10 MB lebih. Ini 5.000 MB. Ini berapa ini? Nah, ini karena saya nggak ada yang 10 MB, jadi ya pakai aja. Nah, kita langsung kita kontak Surabaya, jalan daerah kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, bebas, nomor HP juga bebas dulu, email, Fadli, @gmail gitu. Nah, ini data akademik universitas kita. Ini fakultas teknik. Jadi kita ada informatika semester 6 angkatan 23, dan saya Pak Eri aja.
statusnya aktif. Datanya bebas, bebas, kita klik bebas aja. Ini bebas juga nomor HP, nomor juga bebas. Ini kita mau simpan. Nah, ini data notif biodata berhasil disimpan. Nah, nanti kita klik ini, icon ini. Nah, muncul di sini kan ada fotonya juga. Kita klik, coba kita reset dulu. Misalnya kita isi-isi ya, bebas ya. Nah, nanti kalau kita tekan reset itu, dia kan hilang. Nah, dia hilang, kosong. Masuk ke sini, ke detail. Nah, ini untuk yang saya maksud tadi simple, seperti ini aja. Di sini ada section seperti ini, header. Nah, di sini itu cuma ada nama, NIM, status status mahasiswanya, semesternya, ada dokumen, data pribadi seperti ini, kontak, nah ini akademiknya, data orang tua. Nah, di sini kita coba untuk ini, klik. Nah, dia otomatis bisa deteksi ini ya, melalui tab baru gitu. Dia juga. Nah, tuh. Eh, kita lihat dulu menitnya. Sepertinya itu 46 menit. Cukup sekian untuk presentasi atau penjelasan dari tugas proyek ETS saya yaitu tentang mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak tentang form mahasiswa dengan menggunakan Flutter. Cukup sekian, jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.